Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani Sabtu Lasmi. Saya dari kelas MB1D. NIM saya 63023040150. M Sani Sabtu Lasmi. Nah, sekarang di sini akan menjelaskan dasar manajemen SDM. Nah, dalam SDM ini merupakan faktor yang paling penting karena berperan sangat penting karena dapat kita lihat dari kenyataannya ada organisasi perusahaan yang memiliki teknologi prosedur, tapi dinamika atau mobilitas perusahaan dan satu dengan lain berbeda-beda. Beberapa negara di ini banyak yang berhasil menjadi negara industri dan negara maju. Kemajuan yang luar biasa itu dikarenakan SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, SDM ini adalah salah satu yang sangat penting, bukan tidak lepas dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya pada bahan mentah saja, alat kerja, mesin produksi, tetapi karyawan. Nah, pengelolaan sumber daya manusia inilah yang disebut manajemen sumber daya manusia. Pengertian SDM dapat dibagi menjadi yaitu mikro dan makro. Nah, makronya itu adalah individu yang bekerja menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan bisa disebut sebagai pegawai buruh, karyawan, pekerja. Secara makro, secara besar adalah penduduk dari suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Nah, selanjutnya adalah pendekatan mekanis, yaitu manusia dianggap sebagai alat saja, yaitu ada pendekatan paternalis, yaitu konsep yang menganggap bahwa manajemen suatu perusahaan itu untuk melindungi karyawan agar karyawan yang merasa nyaman di perusahaan, tidak khawatir dengan berbagai kendala. Nah, ada juga pendekatan sistem sosial, yaitu kompleks di mana para top position sadar akan pentingnya bekerja sama serta saling membutuhkan satu sama lain. Nah, ketika kegiatan MSDM yaitu pengorganisasian, manajemen staff, yaitu merekrut atau mengevaluasi kinerja karyawan, dan adalah kepemimpinan, yaitu mengupayakan SDM dapat menyelesaikan pekerjaannya, pengendalian di mana menetapkan standar pencapaian hasil atau target, pengawasan yaitu melakukan audit terhadap kemungkinan yang merugikan atau bisa beresiko di masa depan. Istilah yang sering muncul ditemui di sini adalah MSDM personalia, di mana hal yang mengatur dalam administratif, PHK, finansial, disebut juga HRD. Nah, HRD ini Human Resource Development ini bisa disebut juga personalia, namun memiliki wewenang yang lebih tinggi di bidang SDM seperti planning, budgeting, assessment, perekrutan seperti itu, dan juga ada HRM, yaitu Human Resource Management, di mana mengelola SDM secara menyeluruh dan dalam perencanaan, mengorganisasikan, penggerakan sebagai aset yang dianggap lebih penting dibanding sumber daya manusia, dibanding sumber daya lainnya. Nah, lalu apa tujuan MSDM ini? Yaitu untuk meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara-cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Manajemen SDM mendorong para manajer dan karyawan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan, seperti peningkatan efektivitas, produktivitas, absensi, dan juga kepuasan karyawan. Apa pentingnya MSDM ini? Nah, sumber daya manusia ini yang berharga, karyawan bertugas tinggi akan memberikan layanan yang maksimal. Layanan yang diberikan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan mendatangkan pelanggan baru. Nah, sumber daya ini tidak dapat ditiru. Sumber daya manusia tidak dapat digantikan dengan alat, karena MSDM ini merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam sebuah perusahaan untuk memproduksi. Selanjutnya, ketika MSDM dikelola secara efektif, manajer SDM dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki training yang diberikan oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk membagikan visi perusahaan serta membantu terkait pengadaan, pelatihan, dan pengembangan karyawan demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Lainnya, dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi, pemanfaatan etos dan skill karyawan agar laba perusahaan meningkat, pelatihan dan pengembangan, kepuasan karyawan, perekonomian orientasi. Nah, prinsip MSDM ini, prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi ini adalah merupakan salah satu prinsip-prinsip yang dimiliki oleh manajemen
sumber daya manusia. Sederhananya sering ditemui begini: program umum, contohnya penyusunan informasi, pengadaan pegawai, pemberhentian, pensiun, cuti, dan lain sebagainya. Program khususnya yaitu seperti kartu pegawai, tabungan pensiun, penyelesaian masalah pegawai, penggantian surat yang hilang, dan lain sebagainya. Nah, tantangannya ada eksternal, yaitu perubahan teknologi, pemerintah, sosial budaya, tenaga, politik, kegiatan pesaing. Internalnya adalah penjualan, keuangan, service, trade-off, dan juga ada sistem informasi yang terbuka dan budaya organisasi yang kurang baik. Nah, selanjutnya adalah marketing, di mana pemasaran merupakan bagian yang dari manajemen perusahaan, yang juga salah satu faktor yang sangat penting, karena pemasaran akan memenuhi secara langsung terhadap kelancaran maupun keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pada dasarnya tujuan dalam mendirikan perusahaan adalah mencari laba semaksimal mungkin. Nah, keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya. Nah, pemasaran di suatu perusahaan selain bertindak di Indonesia juga harus selalu menekan prinsip-prinsip yang unggul. Nah, selanjutnya Key Performance Indicator atau KPI merupakan alat ukur untuk mengevaluasi berapa sukses seseorang perusahaan dalam mencapai target yang telah ditentukan di KPI tersebut. Nah, KPI digital ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kesuksesan strategi digital marketing, karena KPI ini adalah salah satu edukasi juga, customer experience dan lain sebagainya, untuk menilai dari konsumen kepada produsennya. Nah, norma dan etika pemasaran, yaitu ada produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan kepada masyarakat, dan juga harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Apakah masyarakat itu mampu untuk membeli ini dengan harga segini? Alasannya adalah barang dijamin keamanan dan keutuhannya, karena jika tidak dijamin seperti itu, masyarakat tidak akan percaya dan masyarakat tidak akan membeli hal tersebut. Nah, ada juga etika pemasaran dalam konteks promosi. Tidak ada unsur manipulasi atau memperdaya konsumen, atau bisa disebut juga menipu, karena ketika kita menipu masyarakat atau konsumen tidak akan percaya, dan kita tidak akan diberikan salah satu kepercayaan yang sangat penting kepada kita. Maka dari itu kita harus membangun salah satu kepercayaan kepada masyarakat atau konsumen. Ada juga psikologi pemasaran, yaitu adalah sebuah strategi yang terdiri dari beragam disiplin ilmu seperti ilmu sosial, statistika, ekonomi, seni, matematika, bahasa. Di antara itu yang mendasari pemasaran itu adalah ilmu psikologi, memiliki peran penting pada perkembangan konsep pemasaran. Selain itu, sebagian besar teori berakar dari hasil kajian ilmu psikologi, khususnya tentang perilaku konsumen. Nah, namun selain faktor dalam sebuah bisnis, strategi marketing sangat diperlukan, karena sebagai contohnya bisa melakukan diskon, bekerja sama dengan public figure, influencer. Namun selain faktor dominan di atas yang dapat dioptimalkan dalam strategi marketing, sebenarnya dapat faktor tertentu. Nah, faktor tersebut adalah psikologi marketing. Nah, ini psikologi marketing ini adalah untuk memutuskan apakah konsumen itu dapat membeli ataukah tidak sesuai dengan pemikiran konsumen, sehingga psikologi ini sangat berguna bagi perusahaan untuk mengatur apakah ini cocok, apakah ini tidak cocok. Nah, selanjutnya harus gimana sih agar psikologi ini semakin bagus? Nah, ada penerapan social proof atau memanfaatkan influencer. Selanjutnya adalah penerapan emotional marketing, menumbuhkan emosi positif kepada calon pembeli, terus membuat produk seolah-olah langka sehingga seperti limited edition. Selanjutnya adalah menjadikan pilihan agar pelanggan menghabiskan lebih banyak uang. Nah, selanjutnya penerapan Trump price atau T-price, membuat perbandingan harga awal dan setelah diskon. Penerapan timbal balik, menawarkan pembelian hadiah, diskon, poin dan ketika pelanggan selesai melakukan pembelian produk. Nah, harus gimana lagi? Harus memahami konsumen, menerapkan devil advocate, unique selling point product, menghindari copywriting, seperti menghindari produk-produk dari pesaing kita. Selanjutnya
adalah perilaku membeli yang kompleks. Ada perilaku konsumen yaitu membeli yang kompleks, yaitu membeli namun berpikir panjang. Selanjutnya adalah membeli yang mengurangi perbedaan, yaitu mereka mengalami kesulitan dalam menentukan perbedaan antar merek, yaitu pembeli yang telah terbiasa sehingga tidak harus memilih produk yang lain. Ya, selanjutnya adalah keragaman produk, yaitu merek lain suatu yang baru mereka akan mencobanya. Selanjutnya jenis-jenis konsumen, yaitu ada potensial yaitu belum pernah membeli produk tersebut, konsumen baru yaitu baru pertama kali membeli produk, konsumen lainnya adalah konsumen yang selalu repeat order, selalu order terus. Konsumen diskonal yaitu membeli ketika ada diskonan, yaitu ada konsumen impulsif yaitu jenis konsumen yang tidak banyak tanya namun banyak beli barang. Nah, selanjutnya adalah produk. Produk di sini adalah sering didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat ditawarkan kepada seseorang atau pihak lain untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan. Nah, produk ini sangat penting untuk suatu perusahaan karena produk ini salah satu hasil dari berbagai rancangan dari berbagai tahap-tahap, misal dari uji coba dan lain sebagainya, banyak lah, tapi hasil akhirnya adalah produk ini. Nah, selanjutnya produk ini dijadikan sebagai level perusahaan karena semakin produknya baik itu akan menimbulkan berbagai macam produk, akan memunculkan kesan kepada masyarakat bahwa produk ini dari perusahaan ini, seperti itu. Nah, konsep produk ini tidak menonjolkan segi harga namun juga menonjolkan segi manfaatnya juga kepada konsumen, kepada masyarakat, karena produk ini selain juga sebagai hartanya produk ini selain juga sebagai kayak identitas dari perusahaan, produk ini juga merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk bermanfaat kepada masyarakat. Selanjutnya adalah perlu digarisbawahi bahwa konsumen selalu menginginkan produk yang kualitas baik dan harga terjangkau. Tentu saja, saya juga begitu sih. Nah, konsep produk memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu terlihat pada para produsen menghasilkan produk yang bermutu atau tidak. Yang kelemahannya itu kelemahannya itu mendapatkan mutu saja, tidak fleksibel dan tidak akan bertahan, punya penyesuaian dengan keinginan konsumen atau pasar. Nah, klasifikasi produk. Produk diklasifikasikan menjadi dua, yaitu produk konsumen dan produk industri. Yang konsumen itu kebutuhan sehari-hari, belanjaan, produk khusus, dan konsumen sudah tahu belum mau beli. Atau produk industri yaitu bahan baku, barang modal, perlengkapan. Hanya adalah konsumen ini diberikan kepada rumah tangga, sedangkan industri yaitu diolah kembali atau manufaktur, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menurut Sadam, produk atau konsumsi dan industri dilihat dari segi tujuan. Nah, produk ini sering disebut barang konsumsi, yang disebut juga tadi produk konsumen. Nah, namun produk industri sering disebut juga sebagai barang industri, di mana si pembeli akan mengolah kembali dan memperjualbelikannya sehingga mempunyai nilai yang lebih tinggi. Nah, relativitas. Jadi tergantung di tangan siapa produk itu jatuh. Jika tidak diproses lagi, maka itu adalah produk konsumen. Jika diolah lagi, itu adalah produk industri. Nah, pembagian produk yaitu menurut bentuknya. Yang pertama, produk ketara, ada wujudnya. Ya, seperti produk-produk biasanya. Yang kedua adalah produk tidak ketara seperti jasa, guru, seperti itu. Nah, selanjutnya menurut keperluan konsumsi yaitu ada convenient, yaitu tidak berpikir lama untuk membelinya, yaitu dan juga ada shopping, ditemui beberapa toko tidak umum membelinya berpikir lama seperti pakaian, perabotan rumah, dan kendaraan. Terus menurut daya tahan yaitu tahan lama dan tidak tahan lama. Nah, apa pentingnya pembagian produk? Sangat penting sekali karena produk ini merupakan salah satu dasar dari karakteristik atau penggolongan dari suatu perusahaan. Nah, misalkan memasarkan produksi konsumen, atau tentu lebih penting merancang mode, durability, aplikasi, dan lain-lain tentunya berbeda. Nah, pembagian ini disebut sebagai strategi pemasaran yang berbeda. Nah, di sini ada produk mix atau bauran produk. Nah, bauran produk ini bertujuan untuk menguasai pasar dan konsumen. Di sini adalah untuk menguasai psikologi agar konsumen itu tertarik dan memiliki kebutuhan terus menerus akan produk yang kita jual, seperti itu. Nah,
tingkat produk utama yang pertama adalah mempunyai manfaat dan bisa dikonsumsi, digunakan oleh konsumen. Produk generik yaitu adalah produk yang memiliki fungsi produk yang mendasar, bermanfaat. Produk harapan yaitu adalah dimana kondisi barang tersebut bisa diharapkan dan disepakati untuk bisa dibeli. Produk perlengkapan yaitu produk yang memiliki manfaat. Lainnya produk potensial, gimana produk ini memiliki nilai sesuatu di masa depan. Selanjutnya adalah pengembangan produk baru. Yang pertama itu yang paling utama adalah analisis kebutuhan pelanggan. Yang paling terakhir adalah pemasaran seperti itu. Selanjutnya ada pengembangan produk. Nah, semua pasti berawal dari masalah kan. Nah, untuk mengembang produk itu harus ada masalahnya dulu. Lanjut, ini setelah itu akan muncul penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah ini nanti akan banyak sekali urutannya, gimana cara kita menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Nah, lanjut, di sini ada manajemen produk. Nah, manajemen produk ini manajer produk mengawasi semua bidang siklus produk dan bekerja untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara tim internal dan eksternal. Rolnya adalah manajemen proyek. Seorang manajemen proyek dapat terlibat dalam proses pengembangan produk untuk membantu komunikasi lintas di departemen. Lainnya adalah tim desain, yaitu untuk membantu selama fase pembuatan prototipe, dan desain untuk mendukung konsep visual di mana seperti bahan baku, gimana nanti produk kita, pengemasannya seperti apa. Nah, lalu adalah pengembangan, di mana tim pengembangan itu membantu penerapan produk situs web, bagaimana cara untuk memasarkannya, di mana, di media sosial mana, dan bagaimana. Lainnya tim pemasaran itu adalah tim yang bekerjasama dengan tim pengembangan untuk tapi ini lebih ke actionnya. Selanjutnya adalah penjualan. Penjualan ini bagian dari tim pemasaran, tapi dibawahin lagi tim penjualan. Lainnya adalah manajemen senior, yaitu pemangku kepentingan senior mungkin perlu memberikan persetujuan akhir sebelum produk dapat diluncurkan. Jadi ini yang paling tahap terakhir untuk perizinan. Selanjutnya adalah tahap perkenalan, siklus hidup produk, yaitu pada tahap ini produk baru dikenalkan pada konsumen. Produk ini diusahakan agar menarik konsumen dengan menjaga kualitas, disertai dengan usaha-usaha pemasaran yang intensif. Pada tahap rendah karena konsumen belum mengenalnya, kalaupun membeli sifatnya masih coba-coba. Yang kedua, tahap pertumbuhan, dimana banyak dengan sendiri laba juga bertambah dengan cepat karena meningkatnya jumlah permintaan. Itu tahap kedewasaan, yaitu tahap dimana jumlah permintaan semakin berkurang demi juga pertambahan labanya, dimana melakukan efisiensi agar biaya perolehan itu lebih murah. Selanjutnya adalah tahap kemunduran, dimana produknya sudah tidak ada, maksudnya konsumen itu jarang menggunakannya. Lagi sekarang adalah strategi penetapan harga. Nah, umumnya perusahaan akan menggunakan perhitungan sesuai dengan biaya produksi, iklan, tenaga, kemudian dengan menetapkan jumlah presentasi tertentu sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan. Lalu harga sendiri adalah menentukan harga dengan tepat menentukan permintaan secara optimal dari sisi konsumen dan juga sisi produsen. Lainnya strategi penetapan harga, di mana strategi ini ada harga produk lebih murah, melihat harga kompetitor, harganya berubah tergantung pada faktor, harga sudah dihitung dengan biaya kirim, iklan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menaikkan harga saat modal kinerjanya bertambah juga. Dan ini adalah strategi penerapan harga. Ya, ini ada bundle pricing, psychological pricing, old pricing, bulk off atau buy one get free one, target returning pricing, yaitu kamu harus menetapkan harga bulan kamu balik modal tuh berapa bulan atau berapa tahun seperti itu. Nah, selanjutnya sudah selesai. Nah, selanjutnya ada teknologi informasi, di mana perkembangan teknologi ini di era industri 4.0 atau era digital saat ini telah merubah cara proses model bisnis dari bisnis tradisional atau konvensional menjadi bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, perkembangan teknologi ini sangat pesat memberikan dampak positif, pasti tahulah. Nah, hanya bagi bisnis sendiri itu seperti e-business, e-commerce, dan e-banking, e-learning, remote working, dan lain sebagainya. Nah, di mana usaha-usaha ini dapat menjembatani UMKM, kooperasi maupun yang seperti kecil-kecil UMKM seperti itu, mampu bersaing dengan pasar raksasa atau raksasa pasar. Ya, mungkin dengan munculnya internet ini, perusahaan banyak berinvestasi dalam teknologi secara global. Nah,
Selanjutnya, pentingnya teknologi bagi bisnis. Nah, yang pertama adalah peningkatan komunikasi internal maupun eksternal, mengambil keputusan yang efisien, mendorong pemasaran dan pertumbuhan bisnis, meningkatkan hubungan pelanggan dan meningkatkan keunggulan kompetitif bagi pesaing kita. Nah, pentingnya teknologi bisnis yang pertama adalah teknologi ini secara internal ya. Yang pertama secara internal, teknologi yang akan merampingkan berbagai jenis komunikasi data yang terjadi antar karyawan pada bagian atau unit kerja dalam organisasi perusahaan. Nah, maksudnya di sini adalah antara karyawan di dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau secara eksternal itu antara pelanggan dan juga kepada produsen. Nah, soalnya apa sih pengasapnya dari keputusan efisien itu adalah merupakan ada data-data sehingga kita tuh merujuk kepada data-data tersebut supaya pengambilan kita tuh tidak ngawur gitu. Nah, selanjutnya adalah mendorong pemasaran dan pertumbuhan bisnis. Maksudnya di sini adalah ketika ini kita dimulai dengan media sosial, itu kemungkinan besar bisnis kita akan didorong pemasarannya di teknologi informasi tersebut di media sosial. Lalu meningkatkan hubungan pelanggan, maksudnya adalah ketika kita lebih gampang untuk berkomunikasi dengan WA, media sosial atau sebagainya, itu akan memudahkan kita untuk melakukan ramah tamah kepada pelanggan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan keunggulan kompetitif, meningkatkan pesaing kita. Bagaimana pesaing kita tuh membuat produk, lalu kita bisa melihat dari situ di media sosial bahwa kita bisa meningkatkan nilai produk kita agar lebih daripada kompetitif kita. Nah, manfaat penggunaan teknologi ada banyak, yaitu jangkauan pasar lebih luas, hasilnya juga lebih baik, profesionalnya pemasaran juga sangat bagus, dan yang paling penting adalah target konsumennya diatur bisa sesuai dengan karakteristik konsumen berdasarkan gaya hidup, geografis, dan juga demografis. Nah, selanjutnya jenis manfaat bagi pengguna dalam bisnis, yaitu tadi seperti mengurangi biaya produksi, mempermudah, terus mengurangi biaya produksi tadi, munculnya peluang bisnis baru. Selanjutnya adalah jenis-jenis teknologi dalam bisnis. Yang pertama ada AI atau Artificial Intelligence, di mana bisa mengubah pola bisnis baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Nah, di sini bisa berupa videos, online game, online ride, internet, sosial media, online shop, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada machine learning yang merupakan aplikasi kecerdasan buatan yang membuat mesin dapat belajar dan meningkatkan secara otomatis dari pengalaman tanpa perlu pemrograman secara eksplisit. Nah, ini berfokus pada pengembangan program komputer yang dapat mengakses data dan kemudian mengubah data tersebut untuk belajar. Ini khususnya untuk mahasiswa atau pelajar-pelajar SMA, SMP ya. Nah, selanjutnya adalah ada cloud computing yang merupakan pengiriman layanan seperti JNT seperti itu, bisa seperti juga server juga, storage, database intelligent. Selanjutnya ada ini menjadi berkah bagi perusahaan yang tidak mampu membeli infrastruktur komunikasi dan pusat data mereka, sehingga mereka menyewa dari akses dari perusahaan server ini. Selanjutnya ada algoritma search engine dipadukan SEO atau SEM. Nah, membuat iklan atau yang bagus dan berkualitas merupakan salah satu cara untuk mendapatkan perhatian calon konsumen, sehingga terjadi interaksi dan kepuasan membeli barang yang jauh lebih besar. Caranya adalah menggunakan SEO dan SEM. Apa sih SEO dan SEM? Nah, apa pentingnya persona pelanggan ini? Sebelum itu, kamu jadi tahu ukuran maupun pandangan calon konsumen yang cocok untuk produk atau jasa kamu. Ukuran tersebut didapatkan dan dari pengamatan dan penelitian dari data yang sebelumnya didapatkan. Nah, contoh SEM adalah satu kata short key long tail keyword berisi 2-5 kata. Nah, SEM itu seperti itu. Misal kita mencari kata gitar, atau mencari kata hujan, atau mencari kata produk A, B, C. Nah, setelah itu akan muncul di media sosial, nanti akan banyak sekali dan kita bisa langsung melihatnya. Selanjutnya ada yang namanya SEO, itu untuk membuat konten itu harus jika kita ingin dilihat banyak orang secara langsung banyak, itu kita bisa langsung membuat
salinan atau summaries, apa namanya, ringkasan di media sosial sehingga orang-orang tuh mudah untuk mencarinya. Nah, lalu mengabaikan konten dan storytelling dan copywriting. Nah, digital marketing erat kaitannya dengan konten. Hal ini yang paling penting dalam pembuatan konten adalah tulisan, baik konten desain maupun video. Peran copywriting sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan dan yang akan diberikan kepada calon konsumen. Nah, jawaban tanya, namun apa jadinya jika konten yang disajikan tidak baik, tidak memenuhi kriteria ataupun tidak menarik? Nah, jawabannya ada 3, yaitu gunakan desain, bangun storytelling, dan gunakan copywriting. Dimana copywriting dan storytelling dan konten itu sangat berkaitan. Dimana ketika membuat konten itu harus ada ceritanya, dramanya, dan copywritingnya, penulisannya juga harus bagus seperti itu. Nah, selanjutnya mengelola keuangan. Dimana mengelola keuangan ini adalah salah satu hal yang sangat penting bagi perusahaan, karena hal yang pertama adalah modal. Karena jika tidak ada modal, kita tidak akan bisa membangun suatu perusahaan. Karena manajemen keuangan ini, yang dimaksud dengan manajemen keuangan ini adalah bisa berupa utang, sumber pinjaman, atau investasi dari orang lain kepada perusahaan kita. Nah, dari hal tersebut sangat membutuhkan manajemen juga kan, untuk mengelola uang-uang tersebut dari utang dan lain sebagainya tadi. Nah, maka dari itu manajemen yang baik dapat membantu perusahaan mengelola anggaran yang lebih baik juga. Sehingga manajemen keuangan adalah mengelola sumber dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien. Nah, ini disebut juga manajemen aliran dana, sebab adanya dana yang masuk ke dan keluar pada perusahaan dari waktu ke waktu akan memunculkan resiko yang akan terjadi untuk kedepannya. Nah, sebenarnya terdapat fungsi dari manajemen keuangan yang terjadi dalam ruang lingkup pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan yang menjadi 3, yaitu investasi keuangan, keputusan investasi keuangan, dan keputusan dividen. Yang apa itu investasi? Yaitu mengelola modal yang telah diberikan kepada perusahaan untuk dilakukan dalam menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan adanya keputusan investasi mengakibatkan perusahaan memiliki aktif real seperti tanah, gedung, dan mesin. Nah, selanjutnya adalah kebijakan dividen, yaitu mengacu pada pengelolaan sumber daya finansial yang tersedia seperti pendapatan, biaya, investasi, dan arus kas, yaitu pembagian pendapatan antara digunakan sebagai dividen yang dibayar pada pemegang saham atau digunakan sebagai laba dan ditahan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Nah, keputusan uang ini mencakup manajemen dalam mengambil keputusan struktur, modal yang terbaik, dan pengendalian resiko. Nah, maka dari itu keputusan-keputusan itu sangat penting sekali dalam manajemen keuangan, karena ini terdiri 2 modal, yaitu asing dan juga modal sendiri. Asing sudah tahu lah, yaitu seperti investasi atau lain sebagainya. Nah, prinsip-prinsip yang berguna yaitu konsisten. Mengelola keuangan itu merupakan konsisten, yaitu sebuah kebijakan yang tidak berubah-ubah. Terus akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban dari setiap individu yang mengatur manajemen mengelola keuangan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah transparansi, dimana transparansi ini memerlukan termasuk dalam menyampaikan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dapat diakses dengan mudah oleh para manajemen keuangan tersebut. Nah, selanjutnya adalah integritas. Nah, ini adanya ini untuk meniadakan penyalahgunaan data. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan, yaitu dimana memanfaatkan dana yang masuk sebaik-baiknya dan memberikan jaminan bahwa dana tersebut digunakan dengan tujuan yang jelas. Selanjutnya adalah standar akuntansi, dimana harus menghitung sesuai dengan ilmu-ilmu akuntansi agar tidak melakukan kesalahan. Adalah laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi keuangan perusahaan untuk memprediksi kinerja perusahaan. Nah, laporan keuangan ini terjadi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan modal. Maksudnya laba rugi adalah ketika berapa sih pendapatan bersih kita selama bulan ini, bulan A, dan ini. Selanjutnya, laporan ini tercatat dari pendapatan selama berjalan dan beban pendapatan maupun lain-lain, utang dan piutang. Selanjutnya adalah manfaatnya, yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan, mengembangkan perusahaan, menilai resiko, tolak ukur perusahaan, menganalisis strategi perusahaan, profil perusahaan, mengevaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah laporan keuangan atau laporan neraca.
di mana neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas modal. Nah, laporan posisi keuangan ini berguna untuk stakeholder, pemangku kepentingan, internal organisasi industri itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, dan para karyawan. Eksternal yaitu konsumen, supplier, pesaing, investor, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk menangani masalah keuangan tanpa mengalami kesulitan. Selanjutnya, aktiva ini bisa berupa harta aset yang tetap. Selanjutnya, pasiva itu bisa berupa liabilitas dan juga modal awal. Nah, aktiva ini ada aktiva lancar, yaitu yang sifatnya mudah ditukar dan dicairkan melalui transaksi tunai. Nah, aktiva tetap lancar berwujud yaitu sulit untuk menjadi kas atau bentuk lainnya, misalnya kendaraan, tanah, gedung, dan lain sebagainya. Aktiva tidak lancar berwujud bisa berupa merek dagang, hak sewa, hak cipta, dan franchise. Investasi jangka panjang yaitu berupa suntikan dana dan penanaman modal kepada perusahaan atau pihak lain dengan tujuan menoleh profit, keuntungan yang lumayan banyak. Nah, yaitu ada pasiva. Pasiva ada pasiva jangka pendek, harus misalkan utang yang harus dibayar dalam waktu yang relatif cepat. Utang dagang itu adalah selanjutnya adalah utang wesel. Utang wesel itu harus segera dibayarkan kurun waktu 30, 60 hingga 90 hari. Ya, selanjutnya adalah deferred atau penghasilan yang ditangguhkan dimiliki perusahaan sebagai kontras prestasi atas jasa perusahaan kepada pihak ketiga. Ini adalah penghargaan kepada pihak ketiga, maksudnya di sini adalah karena sudah memberikan kontribusi yang sangat bagus kepada perusahaan kita, maka dari itu harus memberikan hadiah gitu. Nah, ada juga beban yang perlu dibayarkan, utang dividen. Utang dividen itu adalah laba perusahaan tadi. Selanjutnya ada laporan keuangan ini seperti ini. Enggak lihat. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya laporan perubahan modal. Ini adalah ekuitas atau modal juga. Laporan ini bertujuan untuk memberikan laporan yang mengenai perubahan modal usaha. Tidak hanya itu, laporan ini bertujuan untuk membuat ikhtisar laba rugi dari investasi dan dana yang dihasilkan dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Nah, lebih lanjut lagi, laporan perubahan ekuitas ini berfungsi untuk dapat melengkapi pengungkapan perubahan dari modal yang terjadi pada perusahaan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Mengapa harus ada laporan perubahan modal? Nah, ini adanya kenaikan sektor modal karena baik modal dari laba maupun dari rugi, pengeluarannya harus tercatat. Adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap, adanya penambahan hutang jangka panjang, perusahaan menderita kerugian, adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, pengambilan uang atau barang yang dilakukan oleh pribadi atau prive. Nah, komponen laporan perubahan modal adalah ada saldo awal, pendapatan bersih, pendapatan lain-lainnya, kerugian bersih, kerugian lainnya, dividen, dan penarikan modal atau prive tersebut. Nah, di sini selanjutnya adalah kepentingan masyarakat, karena masyarakat sangat berperan bagi perusahaan kita, dimana jika perusahaan kita berada di lingkungan masyarakat, tentunya kita harus mementingkan kepentingan rakyat juga, sehingga masyarakat bisa memberikan kepercayaan kepada perusahaan kita, sehingga perusahaan kita akan berjalan dengan lancar atas berkat usaha dari masyarakat juga. Nah, kita tahu bisnis kegiatan karena berwajar untuk mengejar yang namanya keuntungan. Nah, perlu digarisbawahi, mereka mengejar keuntungannya saja tanpa melihat kerugian-kerugian yang masyarakat alami. Nah, ini juga perlu kepentingan hak masyarakat ditinggikan, diadilkan. Maka dari itu banyak sekali kasus yang dinormalisasi seakan-akan normal namun aslinya merugikan masyarakat. Nah, lainnya kinerja bisnis tidak hanya diukur dari kinerja finansial saja, namun berkaitan dengan moral, pelayanan, jaminan mutu, dan tanggung jawab sosial. Nah, perlu menjalankan bisnis dengan tidak merugikan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnis.
Nah, sehingga akan memunculkan reputasi perusahaan dan mungkin saja nyawa manusia dan hidup makhluk hidup lainnya. Masyarakat lebih suka menggunakan atau berhubungan dengan perusahaan yang baik dan berkualitas. Maka penting untuk mengetahui etika bisnis dan corporate social responsibility atau CSR. Nah, proses ini adalah seringkali menimbulkan benturan kepentingan yang terjadi pada berbagai tingkat perusahaan dan maupun besar, menengah, dan kecil. Itu benturan ini terjadi karena perusahaan itu menimbulkan polusi seperti udara, air, limbah, bahkan suara. Ya, selanjutnya ada banyak penelitian menemukan bahwa CSR ini selalu berhubungan positif terhadap kinerja keuangan. Namun makin kesini tidak perlu menjadi berita menarik karena sudah maraknya. Yang menarik adalah CSR ini berubah menjadi investasi perusahaan karena mendapatkan percayaan dari masyarakat sehingga memunculkan investasi bagi perusahaan kita sendiri dari investor. Nah, tanggung jawab sosial menunjukkan kepedulian dan perusahaan terhadap pihak-pihak yang secara lebih luas daripada hanya kepentingan perusahaan saja. Nah, CSR ini merupakan atau juga bisa disebut tanggung jawab kepada seluruh masyarakat, komponen-komponen yang berada dalam jangkauan perusahaan. Ini berhubungan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Lainnya, CSR sebuah gagasan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab pihak single bottom line atau yang direfleksikan dalam kondisi keuangan atau finansial saja, namun juga harus berpijak pada triple bottom line, yaitu stakeholder, pemegang saham, tapi juga kewajiban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, CSR ini menekankan setiap pembentukan perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan sekitar melalui program-program sosial, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan serta menjaga lingkungan, memberikan beasiswa seperti Jarum itu beasiswa bulu tangkis. Nah, kegiatan CSR ini penting dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut. Nah, yang sebagai ruang lingkup CSR ini yaitu keterlibatan perusahaan, keuntungan ekonomis, memenuhi aturan hukum yang berlaku, hormat pada hak dan kepentingan pemegang saham atau masyarakat juga. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial juga sangat penting bagi masyarakat luas karena ada karyawan perusahaan dari lingkungan, karena dari karyawan itu dari lingkungan sekitar. Perusahaan telah diundangkan karena boleh dan mendapatkan hak mengelola di daerahnya tersebut, menjalin hubungan saling yang baik dengan masyarakat juga. Lanjut, 5 pilar yang mencakup CSR, di mana pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat lainnya. Nah, penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja, perusahaan, pemeliharaan hubungan nasional dan korporasi dan lingkungan sosial yang tidak dikelola dengan baik sering menggunakan kerentanan konflik. Nah, perbaikan tata kelola perusahaan yang baik, pelestarian lingkungan baik lingkungan fisik serta sosial budaya. Nah, selanjutnya adalah bisnis internasional, di mana bisnis ini merupakan salah satu bentuk hubungan internasional sebuah negara. Bisnis internasional merupakan kinerja aktivitas lintas negara, di mana seperti yang kita ketahui tidak ada satupun negara pun yang dapat menghasilkan diri sendiri semua barang yang ada di negara tersebut. Nah, maka dari itu bisnis ini sangat bagus untuk menunjang apakah bisnis itu akan berjalan dengan sangat baik ataupun bisnis itu akan stuck di negara-negara mereka sendiri, di wilayah mereka sendiri. Nah, bisnis ini semacam aktivitas di dalamnya dan memiliki tahapan memasuki kegiatan bisnis. Selain itu, diadakan bisnis internasional memiliki spesialis keunggulan dan kekuatan beserta kelemahannya sendiri-sendiri. Nah, menyimpulkan bahwa bisnis internasional itu ada 2 transaksi, yaitu international trade atau perdagangan nasional, yaitu suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam hal perdagangan internasional, termasuk transaksi antar negara dilakukan secara ekspor dan impor. Nah, pemasaran internasional itu seperti lisensi, franchising, seperti multinational corporation, itu kayak banyak cabangnya sih di dalam negeri, tapi mempunyai cabang di luar negeri seperti itu.
Nah, bisnis internasional ini adalah sebuah kegiatan yang mencakup segala macam transaksi bisnis dan transaksi ekonomi di antara dua negara atau lebih. Selanjutnya, perbedaan bisnis domestik dan internasional. Dalam negeri dulu saya sebutkan domestik ini melibatkan transaksi geografis saja, sedangkan internasional itu geografis beberapa negara, intinya negara berbeda. Selanjutnya ada pembeli maupun penjual itu sama-sama mengerti bahasa kita sehingga tidak ada kendala-kendala. Tapi jika bisnis internasional itu pembelinya tuh berbeda-beda sehingga kita tuh tidak tahu mana seleranya. Selanjutnya adalah mata uang. Nah, mata uang dari negara A dan B tentunya berbeda kan. Maka dari itu juga perbedaan dari bisnis domestik dan internasional. Ada juga pelanggannya ada yang nggak tahu dan ada yang tidak tahu. Seperti itu jika di domestik itu pelanggannya dalam domestik saja, sedangkan bisnis internasional itu pelanggannya dari negara yang kita ajak kerjasama. Nah, selanjutnya adalah penanaman modal. Nah, penanaman ini lebih rendah perusahaan yang terlibat di bisnis domestik. Sedangkan di investasi modal di luar negeri itu lebih tinggi daripada di domestik nih. Lainnya adalah baku mutu atau standar kualitas bisnis dalam negeri cenderung relatif lebih rendah dibandingkan bisnis internasional. Sedangkan di internasional itu lebih tinggi bahan mutunya dan tingkat tingkat kualitasnya. Lainnya faktor pendorong bisnis internasional. Yang pertama adalah SDA, sumber daya alam, SDM, spesialisasi politik budaya, kebijakan pemerintah atau politik. Tanya faktor pengembang bisnis internasional, yaitu adalah nilai tukar uang, konflik antar negara, waktu yang lama untuk kegiatan ekspor impor, biaya masuk, kota dan tarif untuk membayar di dalam negara, untuk membayar jasa di negara tersebut. Manfaat untuk bisnis internasional, memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Maksudnya jika di negara kita tidak punya bahan baku A, di negara lain punya, kita harus bekerja sama dan kita akan memiliki apa yang tidak dimiliki oleh negara kita sendiri, tapi kita memberikan suatu hal yang tidak dimiliki oleh negara lain, tapi kita punya di negara ini. Nah, transfer teknologi modern. Nah, sehingga transfer teknologi modern ini sangat membantu juga karena negara lain tuh jadi tahu begini teknologinya, seperti itu. Nah, dampak positif bagi bisnis internasional itu mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, menambahkan devisa negara, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui import kebutuhan dalam negara terpenuhi, memperluas lapangan kerja, memperkuat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Dampak negatifnya, barang produksi yang dijual itu terganggu, di dalam negeri itu terganggu, munculnya ketergantungan dengan negara maju, munculnya penjajahan ekonomi dari negara lain seperti yang sekarang ini, made in China, made in Amerika, made in semuanya dari di luar Indonesia, munculnya eksploitasi SDA dan SDM, yaitu dimana banyak pemecatan, PHK dan juga lain sebagainya. Macam-macam kerjasama, yaitu ada regional antara dua negara, dua wilayah. Hanya adalah bilateral, itu lebih dari dua negara. Nah, selanjutnya adalah kerjasama multilateral, di mana kerjasama ini melibatkan banyak sekali negara seperti ASEAN, itu kan ada 11 negara, dan NAFTA itu ada sekitar 5 atau 6 negara dan saling bekerja sama. Selanjutnya kerjasama antar negara juga ada yang bersifat multilateral. Badan kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi antar dua negara terlebih yang tidak dibatasi oleh kekuasaan tertentu. Nah, selanjutnya ada tahapan bisnis internasional, yaitu ekspor insidental, yaitu untuk masuk bisnis internasional pada umumnya perusahaan melakukan ekspor idensial terlebih dahulu. Kegiatan ini dilakukan secara tidak berencana dan tidak terjadwal. Biasanya terjadi ketika ada permintaan dari luar negeri. Yang kedua adalah ekspor aktif, di mana perusahaan ini melakukan ekspor secara terencana dan berkelanjutan. Pada tahap ini perusahaan telah merencanakan strategi ekspor dan yang lebih terstruktur. Yang selanjutnya penjualan lisensi, yaitu menjual merek pada negara lain. Selanjutnya franchising, yaitu perusahaan untuk menggunakan merek dan logo itu, tapi dalam perusahaan ada pusat
perusahaannya. Itu perusahaan luar negeri. Pemasaran luar negeri ini dapat dilakukan melibatkan perusahaan perdagangan harus aktif dan melakukan manajemen pemasarannya. Selanjutnya perusahaan yang mempunyai operasi bisnis setidaknya suatu negara selain negara asalnya. Perusahaan multinasional juga dapat dikenal sebagai organisasi atau perusahaan korporasi internasional tanpa kewarganegaraannya atau transnasionalnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis multinational corporation, yaitu ada MOE, yaitu berfokus pada awal dari suatu induk perusahaan terlebih dahulu, kemudian mereka akan fokus pada cabang-cabang perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah MTE, yaitu berfokus untuk mengontrol keuangan, yaitu ada produksi, atau MPE, yaitu berfokus pada produksi. Selanjutnya adalah trade, yaitu berfokus pada kegiatan penjualan. Nah, di Indonesia ini MNC ini ada Indofood, Gojek, Goto, dan lain sebagainya, masih banyak lah.